Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Lalu kemudian para sahabat berkata saat itu, "Yang kami tahu orang bangkrut itu adalah yang tidak punya harta dan tidak punya uang." Tapi Rasulullah SAW mengoreksi jawaban mereka dan Rasul berkata, "Orang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat, pahala zakat, dan pahala puasanya. Tapi ternyata di dunia dia pernah mengambil hak orang ini, pernah memukul orang ini, pernah mencela orang ini, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil pahala-pahala baik yang sudah dia lakukan di dunia, lalu kemudian diberikan kepada korban-korbannya. Sampai ternyata pahalanya sudah habis, namun korbannya masih ada. Akhirnya kejelekan-kejelekan, dosa-dosa dari korban-korbannya dilimpahkan kepada orang tadi, hingga akhirnya pahala dia habis, keburukan dia bertambah, dan dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadirin rahimakumullah, ada satu hal yang sangat sederhana dalam fikih yang mestinya kita pahami dan juga kita amalkan. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah mendefinisikan ilmu fikih dengan sangat sederhana. Ilmu fikih adalah pengetahuan seseorang tentang apa haknya dan apa kewajibannya. Itu adalah ilmu fikih yang sederhana. Tidak hanya dalam urusan ibadah saja, hak kita kepada Allah, hak Allah kepada kita, dan kewajiban kita kepada Allah. Tapi juga fikih itu menyangkut tentang kehidupan sesama manusia. Di antara hal yang diatur oleh fikih adalah tentang kepemilikan harta. Hadirin rahimakumullah, konsep kepemilikan dalam Islam ada kepemilikan mutlak, ada kepemilikan parsial. Tas, baju yang hadirin rahimakumullah saat ini pakai, itu kepemilikan hadirin terhadap barang tersebut adalah kepemilikan mutlak. Kepemilikan mutlak berarti barangnya milik kita, termasuk manfaatnya juga milik kita. Tapi ada juga kepemilikan parsial, dalam arti kita hanya memiliki barangnya tapi manfaatnya bukan punya kita, atau kita memiliki manfaatnya tapi barangnya bukan milik kita. Contohnya seperti saya punya rumah tapi rumah itu saya kontrakkan kepada orang, berarti milik adalah milik saya, tapi hak untuk memanfaatkannya bukan lagi milik saya karena manfaatnya sudah saya jual kepada orang lain. Atau kita juga bisa memiliki manfaat sesuatu tapi kita tidak memiliki barang tersebut, seperti kita meminjam sandal lalu kemudian kita berhak untuk menggunakan sandal tersebut tapi kita tidak memiliki sandal itu. Atau jika di antara hadirin ada yang merupakan pejabat diberikan mobil oleh kampus, diberikan mobil oleh pemerintah, lalu kemudian hak yang diberikan hanyalah hak untuk guna pakai, hak manfaat, bukanlah hak untuk dimiliki. Masyarakat kita sekarang seringkali mencampur adukan berkaitan dengan hak. Merasa seolah-olah punya hak padahal tidak. Di sekitar kita di sini ada Al-Quran. Al-Quran sengaja dibeli, sengaja disimpan di situ, tujuannya agar dibaca.
Kita para jamaah memiliki hak dari Al-Quran itu untuk apa? Untuk dibaca, untuk digunakan. Manfaatnya hak milik kita. Apa manfaatnya bisa kita ambil. Tapi bukan berarti Al-Quran itu bisa kita miliki. Karena yang diberikan kepada kita bukan hak miliknya, tapi hak manfaatnya. Ada barang, ada manfaat. Pada dasarnya hadirin rahimakumullah, setiap perpindahan hak dari satu pihak kepada pihak lain harus dilandasi atas syariat. Tidak boleh melanggar syariat dalam hal ini. Perpindahan satu harta kepada harta yang lain harus ada judulnya, atas dasar apa dia pindah. Saya membeli handphone ini dari toko. Awalnya handphone ini adalah milik toko, saya punya uang. Lalu kemudian uang saya berpindah dari tangan saya ke toko. Atas judul apa? Judulnya saya membeli HP hingga akhirnya HP-nya berpindah ke tangan saya. Di depan ada kotak amal. Akan terjadi perpindahan harta dari kita ke kotak amal, ke masjid. Judulnya harus jelas. Perpindahan harta itu atas dasar apa? Kalau perpindahan hartanya atas dasar sedekah, berarti aturan yang mengikat adalah sedekah. Masjid boleh untuk menggunakan uang tersebut sesuai dengan kemaslahatan yang dipandang oleh masjid. Tapi jika judulnya perpindahan harta dari kantong kita ke kotak amal adalah zakat, maka harusnya kita jangan memasukkan itu di situ. Kenapa? Karena zakat ada aturannya, asnaf yang hanya boleh menerima. Sedekah bisa diberikan kepada non-muslim, bahkan kucing saja boleh menerima sedekah. Tapi zakat tidak boleh. Zakat hanya boleh diberikan kepada asnaf. Sehingga kalau kita membayar zakat, harus kepada lembaga, bukan langsung memasukkan ke kenceleng. Ditakutkan zakat itu tidak sampai kepada orangnya, karena masjid tidak tahu itu adalah uang zakat. Atau judul dari perpindahan harta itu adalah wakaf. Kalau judulnya adalah wakaf, maka seharusnya kita menyimpannya di kotak wakaf, bukan di kotak sedekah. Karena wakaf aturannya, jika wakaf untuk bangunan, harus untuk bangunan. Jika wakafnya untuk karpet, maka digunakan harus untuk karpet. Jika wakafnya adalah untuk mesin air, maka harus digunakan untuk mesin air. Itulah hadirin rahimakumullah. Hal yang paling sederhana adalah berkaitan dengan kita mengetahui mana hak kita dan mana yang bukan hak kita. Ada anak kecil, dia biasa main, tahu-tahu dia mengambil buah dari rumah orang lain. Seharusnya orang tua mengajari anak itu bahwasanya itu bukan hak dia untuk mengambil. Jangan karena dia masih kecil lalu kemudian biarin dia masih anak kecil. Bukan. Justru seharusnya sejak kecil diajari kalau itu bukan hak kamu, maka jangan pegang. Jangan dekati, jauhi tangan kamu dari situ. Kalau masyarakat kita memahami ini dan mengamalkan ini, tidak akan terjadi yang namanya pencurian, tidak akan terjadi yang namanya perampokan, tidak akan terjadi yang namanya korupsi. Karena orang bertanya dulu, ada sesuatu dia tanya dirinya, saya punya hak atau tidak di sini? Kalau tidak punya hak berarti ya sudah, tidak usah mengambil itu. Atau misalkan di dalam suatu masjid ada pembagian zakat, ada pembagian makanan. Seringkali orang merasa berhak untuk mengambil berapapun dari situ. Padahal hak dia ya cuma satu mengambilnya. Itulah hadirin rahimakumullah. Jangan-jangan di antara sebab tidak diterimanya doa kita adalah karena kita pernah mengambil hak orang lain tanpa sadar. Maka hadirin rahimakumullah, hal yang paling sederhana ini mengajarkan kepada orang, termasuk juga menerapkan pada diri kita, selalulah bertanya dalam sesuatu, saya punya hak atau tidak di sini. Kalau saya punya hak, berapa atau sampai mana batasan hak saya? Saya diberi motor oleh kantor, berarti motor itu hanya boleh digunakan untuk kegiatan kantor. Saya diberikan pinjaman mobil oleh
oleh kampus, oleh kantor, berarti mobil itu hanya digunakan untuk kegiatan kampus, untuk kegiatan kantor. Saya diberikan hutang oleh teman saya, berarti sampai kapanpun uang itu bukanlah milik saya, uang itu tetaplah milik dia. Sehingga hak saya hanya menggunakan uang itu, lalu kemudian ketika suatu saat saya punya uang, saya harus mengembalikannya lagi. Jika setiap orang memikirkan tentang ini, maka insya Allah masyarakat kita akan damai, tidak akan terjadi pencurian, korupsi, ataupun kezaliman terhadap saudaranya masing-masing. Barakallahu li walakum, semoga ada manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.